Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung, karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi 27 darajah." Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya shaf pertama itu seperti shaf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa, karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan, sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu, fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan,
Dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf, karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqimus sufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal, walinu bi aidi ikhwanikum, wala tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak, dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya, dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia i'tidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin." Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam, maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana basyarum mithlukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjalankannya.